wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luisa Fitri. Saya dari kelas A Ilmu Lingkungan A dengan stambuk M1B1 19015. Pada video ini saya akan menjelaskan bab 6 masalah lingkungan. Kita langsung saja. Pada bab 6 ini masalah lingkungan ada beberapa poin yang saya harus jelaskan. Yang pertama yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan, penurunan kualitas sumber daya atau SDA, pencemaran lingkungan, dan yang terakhir yaitu musnahnya spesies. Pada materi ini ada rumus masalahnya, yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan beberapa poin tersebut tadi. Terus yang kedua yaitu tujuan, mengetahui dampak dari efek dari beberapa poin tersebut tadi. Oke, kita langsung saja pada efek rumah kaca. Ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita yaitu dengan adanya gas pencemaran atau polutan. Gas-gas pencemaran akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan tertahan dan tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. Terus yang kedua yaitu pemanasan global atau global warming. Perubahan iklim ini telah menjadi masalah yang sering diteliti oleh para ahli. Masalah perubahan iklim ini muncul bersama krisis ekonomi, kesehatan, dan keselamatan produksi pangan. Pada pemanasan global atau global warming, ada dampak efek yang ditimbulkan, yaitu pertama, meningkatnya suhu bumi, terdapat karbon dioksida lebih banyak di atmosfer, banyaknya curah hujan dan banyaknya terjadi kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan yang terakhir berkurangnya lapisan es terutama pada musim panas. Selanjutnya yaitu penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen. Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Ozon ini dapat mengganggu kesehatan, tetapi lapisan stratosfer ozon akan melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet atau UV yang dipancarkan oleh matahari. Namun, berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi untuk manusia. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrat dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur kimia pembentuk dari hujan asam berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, terutama berasal dari sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Selanjutnya, jika unsur-unsur asam di udara tertiup angin, di mana kondisi cuaca lembab, unsur kimia tersebut akan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan, salju atau fog atau kabut. Setelah jatuh ke bawah mengalir akan mempengaruhi bermacam-macam tanaman dan hewan. Terus selanjutnya yaitu degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini telah terjadi pengurangan luas hutan yang terus-menerus dan makin luas. Pengurangan hutan tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia, mencakup perladangan atau perpindahan proyek pembangunan, penjarahan hutan, bencana alam atau kebakaran, banjir atau longsor. Dengan terjadinya penyusutan luas hutan, maka resiko akan terjadi erosi dan banjir sudah tidak terelakkan. Demikian juga dengan berkurangnya air pada musim kemarau itu menimbulkan beberapa dampak, yaitu kerusakan hutan tropis, kerusakan hutan bakau atau mangrove. Terus selanjutnya yaitu penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA. Merosotnya kualitas dan kuantitas SDA terjadi karena pemanfaatannya yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak dapat dipulih. Kualitas SDA juga mengalami kemunduran yang parah, adalah SDA air. Di berbagai wilayah, baik air tawar maupun air laut, telah mengalami pencemaran yang merosotkan kualitasnya. Terus
Selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir semua sumber daya penting bagi kehidupan yaitu tanah, air, dan udara yang telah tercemar terutama di kota-kota besar. Air dan tanah ini banyak tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga atau domestik, limbah pabrik, pestisida, dan limbah berbahaya dan beracun lainnya. Selanjutnya yaitu musnahnya spesies. Di Indonesia ini merupakan negara tropis yang mempunyai luas kawasan hutan tropis basah terbesar ketiga di dunia, serta memiliki keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia di samping Brazil. Meskipun mempunyai keanekaragaman hayati yang melimpah yang telah berhasil dimanfaatkan baru sekitar 6.000 jenis tumbuhan, 1.000 jenis hewan, dan 100 jenis jasad endemik. Namun, lajunya pengerusukan hutan yang tinggi mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati yang makin mengkhawatirkan. Pada saat ini, akibat dari pengerusakan hutan telah menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia, yaitu 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis reptil. Spesies yang dipastikan telah punah itu diantaranya harimau Jawa dan harimau Bali. Sementara banteng, penyu laut, burung maleo, burung kakatua, dan burung cendrawasih terancam punah karena eksploitasi yang berlebihan. Terus, dari kelompok tumbuhan ada 36 spesies kayu terancam punah, misalnya kayu ulin dari Kalimantan Selatan, kayu kerunjang di Jawa, sawo kecik, kayu hitam di Sulawesi, kayu pandak, pakis haji, pakis hias, anggrek, dan jawa rotan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.